Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang alkali pada materi kimia kelas 12 IPA. Nah, apa itu alkali? Alkali adalah zat yang bersenyawa dengan asam yang merupakan garam yang dipergunakan dalam pembuatan sabun dan merupakan kelompok unsur golongan 1A kecuali hidrogen pada tabel periodik unsur, karena sifatnya yang dapat membentuk senyawa basah. Sifat fisis. Sifat fisis golongan alkali diantaranya adalah sifatnya yang lunak dan ringan. Unsur-unsur tersebut juga memiliki titik leleh dan titik didih yang cukup rendah. Lanjut, sifat kimia. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara sehingga harus disimpan dalam minyak panas. Hasil pembakarannya selalu berbentuk peroksida. Kelimpahannya. Nah, kelimpahan unsur golongan alkali ialah unsur yang paling banyak terdapat dalam senyawa natrium dan kalium. Nah, selanjutnya yaitu alkali tanah. Logam alkali tanah adalah 6 unsur kimia dalam kolom 2 pada tabel periodik dan memiliki 6 macam-macam dari logam alkali tanah, yakni berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Sifat fisis. Titik leleh, titik didih, dan kekerasan logam alkali tergolong relatif rendah. Semakin banyak elektron terlibat pada pembentukan ikatan logam, semakin kuat ikatan, semakin besar jari-jari atom, semakin lemah ikatan. Nah, ada juga sifat kimianya. Logam alkali bersifat sangat reaktif, sebagaimana terlihat dari energi ionisasinya yang relatif rendah. Hampir senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Baik, selanjutnya kita masuk di proses pembuatan unsur natrium. Di sini saya mengambil 2 contoh dari unsur alkali tersebut. Nah, natrium dapat diperoleh dengan cara elektrolisis NaCl yang dicairkan dengan katode besi dan anode karbon. Sel yang digunakan adalah sel Dons. Natrium cair terbentuk pada katode, selanjutnya dialirkan dan ditampung dalam wadah berisi minyak tanah. Dalam proses ini, bejana elektrolisasi dipanaskan dari luar dan dijaga agar natrium yang terbentuk tidak bersinggungan dengan udara karena akan terbakar. Hasil samping elektrolisasi ini adalah klorin. Nah, ini adalah gambar proses cara kerjanya. Nah, ternyata ada juga kegunaan unsur dari natrium. Nah, yang pertama, natrium adalah bentuk logam sangat penting dalam pembuatan ester dan senyawa organik. 2. Natrium merupakan komponen dari NaCl yang merupakan senyawa penting bagi organisme hidup. Yang ketiga, natrium benzoat digunakan untuk pengawet makanan. Keempat, NaOH digunakan untuk membuat sabun, deterjen, kertas. Dan yang terakhir, NaHCO3 digunakan sebagai pengembang kue. Nah, selanjutnya yaitu proses pembuatan unsur kalium. Ini adalah contoh keduanya dari unsur alkali. Baik, proses dimulai dengan penambahan KOH berlebih dan oksigen pada pasir mangan, kemudian dipanaskan pada suhu 5000 Celcius hingga terbentuk kristal warna hijau. Selanjutnya, kristal dilarutkan dalam aqueous dan disaring. Filtrat hasil penyaringan dijenuhkan sampai
terbentuk larutan yang pekat. Dan terakhir, larutan tersebut dipancing hingga terbentuk kristal. Nah, ternyata ada juga kegunaan dari unsur kalium tersebut. Pertama, sebagian besar kalium 95% digunakan sebagai pupuk dan sisanya digunakan untuk membuat K2CO3 dan KOH. Kedua, K2CO3 umumnya digunakan untuk membuat kaca, terutama kaca televisi. Yang ketiga, KOH digunakan untuk membuat sabun cair dan deterjen. 4. KCl digunakan dalam jumlah kecil di bidang medis. Yang terakhir, KNO3 digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.